Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Laduni dengan NIM 220621401042 dari kelompok 3 Prodi Teknik Mesin. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen yang terdapat pada sistem hidrolik. Langsung saja kita jelaskan. Yang pertama itu ada kelistrikan yang menggunakan 3 fase. Dan komponen yang kedua ada saklar sebagai penerus atau pemutus aliran listrik yang dialirkan menuju motor listrik. Dan yang ketiga ada komponen namanya mesin motor listrik sebagai pendorong dan penghisap oli. Dan yang keempat itu ada oil cooler, gunanya untuk mendinginkan oli. Dan yang kelima tangki oli sebagai wadah untuk menampung oli. Lanjutkan dengan katup throttle, gunanya untuk menyetel aliran fluid. Yang ketujuh itu ada flow meter sebagai pembaca kecepatan dan debit aliran yang dihasilkan. Yang kedelapan itu ada pressure gauge, gunanya untuk membaca tekanan pada saat alat ini digunakan. Yang ke-9 ada relay valve, gunanya untuk menyetel aliran yang masuk ke dalam dua hose ini. Yang ke-10 ada katup 3/2 yang gunanya untuk mengontrol sistem silinder kerja tunggal. Dan yang ini katup 4/2 menggunakan tuas, gunanya sebagai pengontrol silinder kerja ganda. Itu saja komponen-komponen pada sistem hidrolik yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Irawan dengan NIM 220621401044. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja silinder kerja tunggal yang menggunakan sistem hidrolik. Yang pertama di sini dari motor penggerak. Motor penggerak ini akan menjedot oli yang berada dalam tangki, dan oli yang sudah disedot ini akan didorong lagi menggunakan motor penggerak ke oil cooling system. Ini sebagai pendingin oli, dan oli yang sudah didinginkan ini akan kembali lagi ke tangki oli. Dan ketika oli sudah didinginkan, dia akan naik ke atas apabila katup throttle ini dibuka. Ketika dibuka, dia akan mengalir lagi ke flow meter. Flow meter ini fungsi sebagai mengukur laju aliran, dan dari sini akan mengalir lagi ke pressure gauge. Pressure gauge ini fungsi sebagai mengukur tekanan, dan dari pressure gauge ini akan mengalir lagi ke katup 3/2 ini. Dan ini ada katup bypass yang berfungsi sebagai mengatur tekanan agar tetap merata. Di sini apabila tuas ini didorong ke depan, maka hidrolik akan naik. Dan apabila kita dorong ke belakang, maka hidrolik akan tetap dan tidak turun. Apabila mau menurunkan, maka kita lepas. Nah, kalau Abang mau mencoba hidrolik ini naik, dan apabila ini terus ditekan, dia akan naik. Kalau kita lepas, dia akan turun. Kalau kita tahan ke bawah, dia akan menetap. Kalau untuk turun ke bawah, dia lepas saya. Dan apabila jika tuas ini belum ditekan, maka tekanan yang ada di sini 20 bar atau PSI. Dan apabila tuas ini ditekan, dia akan turun menjadi
11 bar atau PSI. Dan apabila ini kembali, maka dia akan kembali lagi menjadi 20 bar atau PSI. Ya, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aranda Dilopa dengan NIM 220621401045 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan silinder kerja ganda yang dilakukan menggunakan sistem hidrolik. Terus di sini langsung saja dari tambahan yang pertama itu ada motor penggerak yang akan menggerakkan dari pompa oli. Dari pompa oli ini oli akan dihisap. Apabila pompa oli ini telah bergerak, maka oli akan terhisap dari tangki oli dan kembali lagi menuju dan dihisap ke pompa oli, maka oli dari pompa oli ini akan naik menuju ke katup throttle. Di katup throttle ini, dan apabila katupnya dibuka, maka oli dari katup throttle akan diteruskan langsung menuju ke flow meter. Dan dari flow meter ini olinya akan langsung lagi menuju ke pressure gauge untuk dibaca tekanannya. Maka dari pressure gauge ini oli akan dilanjutkan menuju ke hose, melalui hose akan menuju ke katup 4/2. Dan di sini ada yang namanya katup bypass atau untuk mengatur tekanannya. Tekanan yang akan masuk menuju ke katup 4/2 ini. Dari katup 4/2 ini masing-masing fluidanya akan dibagi. Yang pertama yaitu menuju ke lubang bawah silinder kerja ganda, dan yang satunya lagi akan dibagi menuju ke melalui hose menuju ke lubang atas silinder kerja ganda. Dan begitu, dan yang satunya lagi ini katup yang satunya lagi akan apabila sudah olinya ini sudah kembali ke sini dan piston dari silinder kerja ganda itu akan turun, maka oli akan kembali lagi menuju ke tangki. Baiklah, di sini dapat dilihat uji coba dari silinder kerja ganda yang digerakkan menggunakan sistem hidrolik. Yang pertama itu apabila saklar atau stop kontak ini kita hidupkan dan tuas pada katup kontrol 4/2 ini kita tekan, maka piston pada silinder kerja ganda itu akan naik. Dan apabila kita lepas, maka pistonnya akan tetap. Dan apabila kita tarik ke bawah, maka piston bar dari silinder kerja ganda ini akan turun. Ini dapat dilihat tekanan dari oli tersebut sebelum kita gerakkan tuas ini yaitu 20 bar atau 20 PSI. Dan pada saat tuas ini kita gerakkan untuk menaikkan piston dari silinder kerja ganda itu, maka tekanan akan naik menjadi 60 bar atau 60 PSI. Dan apabila kita kembalikan tuasnya, maka di tekanan oli ini menjadi normal kembali yaitu 20. Dan apabila kita tekan tuas ini kembali diturunkan, maka dari tekanan si oli ini akan kembali lagi ke 60 bar ini tadi atau 60 PSI tadi. Nah, sekian saja dari penjelasan dari saya ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.